Wembley, stadion yang selama ini dikenal angker bagi tim tamu, malam itu berubah menjadi saksi sejarah. Inggris dipermalukan di depan pendukungnya sendiri. Dan yang membuat dunia terkejut, mereka dikalahkan oleh Jepang. Bukan sekadar kalah, ini adalah kekalahan yang menyakitkan. Inggris bahkan tidak mampu menciptakan satu pun tembakan tepat sasaran di babak pertama. Sebuah fakta yang sulit dipercaya untuk tim sebesar mereka. Sebelum kita lanjut, pastikan kamu sudah subscribe ke channel Fanatik Bola 24. Karena di sini, kamu akan mendapatkan cerita sepak bola paling panas dan paling update setiap hari. Pertandingan ini awalnya dianggap sebagai laga persahabatan biasa. Namun yang terjadi di lapangan justru jauh dari kata biasa. Inggris, yang kini dilatih oleh Thomas Tuchel, mencoba melakukan eksperimen besar. Ia menurunkan skuad yang hampir sepenuhnya berbeda, dengan total 10 perubahan dari tim utama. Nama-nama seperti Jordan Pickford, Ben White, hingga Phil Foden tetap menjadi andalan. Namun banyak pemain muda juga diberi kesempatan tampil sejak menit awal. Di atas kertas, skuad ini terlihat menjanjikan, namun di lapangan, semuanya berbeda. Sejak peluit awal dibunyikan, Inggris memang langsung mengambil inisiatif serangan. Mereka menguasai bola, mengatur tempo, dan mencoba mendominasi permainan. Namun, Jepang datang dengan rencana yang sangat jelas. Dengan formasi 3-4-2-1-1, mereka bermain disiplin, kompak, dan sangat terorganisir. Setiap pemain tahu perannya, setiap ruang ditutup dengan rapi. Alih-alih bermain terbuka, Jepang justru menunggu momen yang tepat untuk menyerang. Dan momen itu datang di menit ke-23. Semua berawal dari kesalahan kecil. Cole Palmer kehilangan bola di area tengah. Jepang dengan cepat merebutnya. Dalam hitungan detik, bola langsung dialirkan ke depan. Serangan balik cepat pun terjadi. Bola sampai ke kaki Kaoru Mitoma. Dengan kecepatannya, ia langsung menusuk ke dalam. Melewati satu pemain, lalu satu lagi. Dan tanpa ragu, ia melepaskan tembakan keras ke arah gawang. Gol! Bola meluncur deras, tak mampu dihentikan oleh Jordan Pickford. Wembley mendadak sunyi. Jepang unggul 1-0. Gol ini bukan hanya soal teknik, tapi juga soal kecerdasan dan kecepatan membaca permainan. Setelah gol tersebut, Inggris mencoba bangkit. Mereka semakin agresif. Penguasaan bola bahkan mencapai hampir 70%. Namun dominasi itu tidak menghasilkan apa-apa. Setiap kali Inggris mencoba masuk ke area berbahaya, pertahanan Jepang selalu siap. Zonal marking mereka begitu disiplin. Tidak ada celah, tidak ada ruang, tidak ada kesempatan. Lini tengah Inggris yang diisi oleh Elliot Anderson dan Kobe Mainoo terlihat kesulitan menembus blok pertahanan Jepang. Serangan demi serangan pun terus gagal. Di sisi lain, Jepang tetap tenang. Mereka tidak panik, tidak terburu-buru. Mereka tahu, mereka unggul, dan mereka tahu bagaimana mempertahankannya. Salah satu momen paling menegangkan terjadi ketika Elliot Anderson melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti. Bola meluncur cepat, mengarah ke pojok gawang. Namun, Zion Suzuki tampil luar biasa. Dengan refleks cepat, ia menepis bola tersebut. Bola bahkan sempat membentur Mistar sebelum akhirnya diamankan. Sebuah penyelamatan yang benar-benar krusial. Waktu terus berjalan, tekanan dari Inggris semakin besar. Namun Jepang tetap bertahan dengan disiplin tinggi. Setiap duel dimenangkan, setiap umpan dipotong, setiap peluang dipatahkan. Hingga akhirnya peluit panjang dibunyikan. Pertandingan berakhir, skor tetap 1-0 untuk Jepang. Dan disitulah sejarah tercipta. Ini adalah kemenangan pertama Jepang atas Inggris dalam sejarah pertandingan internasional. Lebih dari itu, Jepang menjadi tim Asia pertama yang berhasil menang di Stadion Wembley. Sebuah pencapaian yang luar biasa. Sebuah bukti bahwa sepak bola Jepang telah berkembang jauh. Dan mungkin ini adalah tanda bahwa peta kekuatan sepak bola dunia mulai berubah. Inggris harus belajar dari kekalahan ini. Sementara Jepang kini tidak lagi bisa dianggap sebagai tim kejutan. Mereka adalah kekuatan baru, dan dunia harus mulai memperhatikan mereka.
Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel Fanatik Bola 24. Karena cerita bola terbaik akan selalu hadir di sini.